percaya banget sama suatu hal sampai dimana kalian tuh nggak pernah kepikiran kalau selama ini kalian dibohongin? Karena kalian mikirnya kayak, mana mungkin? Atau kalian mikirnya kayak, mana mungkin perusahaan sebesar itu berani bohong? Tenang, saya juga awalnya mikir seperti itu kok. Sampai di mana saya tuh menemukan satu kasus yang bener-bener ngebuat saya tuh kaget sekaget-kagetnya. Karena isi dari kasus ini tuh gak cuman ngebohongin satu orang dan gak cuman ngebohongin satu pihak, tapi bahkan kasus ini tuh ngebohongin jutaan orang, jutaan manusia yang ada di dunia. Bayangin segila apa kasus ini coba. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pelaku dalam kasus ini tuh adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Bayangin. Wow. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Catherine Sofia Tunisa Tanjung dengan NIM 25090785. Saya dari kelas A Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya membahas tentang skandal bisnis di mana ia melanggar dan memperlihatkan kegagalan dari good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, pada video ini saya membahas tentang kasus Volkswagen's Dieselgate. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian yang paling mengejutkan, sebelum masuk ke dalam skandal yang ingin saya bahas, di sini saya ingin ngajak kalian untuk kenalan dulu sama Volkswagen atau biasa disingkat dengan VW. Karena menurut saya kalau misalkan kita nggak tahu seberapa besar Volkswagen ini, kita nggak akan pernah ngerti kenapa dunia sampai seheboh itu waktu kasusnya kebongkar. Nah, Volkswagen atau VW adalah suatu perusahaan otomotif asal Jerman yang sudah dikenal hampir di seluruh dunia. Mereka tuh bukan perusahaan kecil, mereka adalah salah satu raksasa industri otomotif dunia. Kalian bayangin salah satu raksasa industri otomotif dunia berani bohong loh. Kalau kalian pernah dengar kayak Audi, Bentley, Porsche, atau Lamborghini, semua itu masih berada dalam grup yang sama. Makanya ketika kasus ini kebongkar, yang rusak tuh bukan cuma nama Volkswagen, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap salah satu perusahaan terbesar di dunia. Yang bikin menariknya lagi, sebelum skandal ini muncul, Volkswagen justru sedang berada di masa kejayaannya loh. Kayak penjualannya tuh tinggi, keuntungannya besar, dan mereka punya satu produk yang selalu dibanggakan itu, yaitu mobil diesel. Kalau dilihat dari iklan-iklan pada saat itu, kesannya benar-benar mobil yang sempurna ya. Kayak mobilnya irit, mesinnya kuat, dan yang paling penting itu adalah ramah lingkungan katanya. Pokoknya konsumen, kalau kita jadi konsumen tuh ya pasti percaya aja, karena siapa sih yang bakal curiga sama perusahaan sebesar Volkswagen ini? Tapi ternyata justru disinilah semuanya dimulai. Awalnya ada beberapa peneliti yang merasa ada sesuatu yang aneh karena hasil dari uji emisi mobil Volkswagen ini terlihat terlalu bagus atau bisa dibilang terlalu sempurna. Dan biasanya kalau ada sesuatu yang terlihat terlalu sempurna tuh patut dicurigai gak sih? Nah, disitulah orang-orang mulai curiga, kayak pada bertanya-tanya nih, ini benar gak sih? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Karena rasa penasaran itu, penelitian pun dilakukan lebih lanjut. Dan semakin diteliti, semakin banyak ditemukan kejanggalan yang ditemukan. Awalnya banyak yang mengira ini hanya kesalahan teknis biasa. Ada yang bilang mungkin ada masalah mesin nih, dan ada yang bilang mungkin ada kesalahan pengukuran. Tapi ternyata bukan itu. Yang ditemukan justru lebih atau jauh dari yang diperkirakan tadi. Ini jauh lebih mengejutkan. Ini adalah bagian yang mengejutkan tadi. Volkswagen ternyata memasang software khusus pada jutaan kendaraan diesel mereka. Nah, bagian ini yang bikin saya paling geleng-geleng sih. Karena software tersebut dirancang untuk mendeteksi kapan kendaraan sedang menjalankan uji emisi. Jadi saat mobil diuji, mobil akan menunjukkan bahwa hasil yang terlihat ramah lingkungan, hasilnya bagus, lulus standar, tidak mencurigakan loh. Tapi begitu pengujian selesai, mobil kembali bekerja seperti biasa. Dan ternyata emisi yang dihasilkan jauh lebih tinggi dari yang selama ini ditunjukkan saat pengujian. Saat membaca bagian ini, saya langsung berpikir, sebentar deh, kalau software seperti ini bisa dipasang pada jutaan kendaraan, berarti ini bukan kesalahan kecil dong.
bukan juga kesalahan satu orang. Karena sesuatu sebesar ini pasti melibatkan keputusan yang dibuat secara sadar. Dan disinilah saya mulai menyadari bahwa kasus ini bukan cuma sekedar soal mobil, bukan cuma sekedar soal teknologi, tapi soal bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Yang membuat dunia semakin terkejut lagi, semua ini akhirnya terbongkar pada tahun 2015. Padahal selama bertahun-tahun sebelumnya, masyarakat percaya bahwa mobil diesel Volkswagen ini adalah kendaraan yang ramah lingkungan seperti iklan-iklan sebelumnya yang dibuat oleh Volkswagen ini. Awalnya kasus ini terungkap di Amerika Serikat, namun karena kendaraan Volkswagen dijual ke berbagai negara, dampaknya berlangsung ke seluruh dunia. Nah, sejak saat itu, nama Volkswagen menjadi sorotan internasional. Nah, kalau kita gali lebih dalam dari sudut pandang Good Corporate Governance atau GCG, sebenarnya kasus Volkswagen Dieselgate ini bukan cuma soal mobil atau software, tetapi juga soal bagaimana perusahaan menjalankan tata kelolanya. Dan menurut saya ada 3 prinsip GCG yang paling jelas terlihat dilanggar dalam kasus ini, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan juga tanggung jawab atau responsibility. Nah, adapun prinsip-prinsip yang dilanggar, yang pertama tadi adalah transparansi. Kalau dipikir-pikir yang membuat masyarakat marah sebenarnya bukan cuma karena emisi kendaraan yang tinggi, tetapi karena mereka merasa dibohongin. Bayangin dong, selama bertahun-tahun pasti mereka kecewa kan? Volkswagen selama bertahun-tahun mempromosikan mobil dieselnya sebagai kendaraan yang ramah lingkungan dan memenuhi standar emisi. Masyarakat percaya, konsumen percaya, bahkan regulator pun percaya. Namun, setelah kasus ini terungkap, ternyata informasi yang selama ini disampaikan kepada publik tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, bisa dibilang bohong. Disinilah prinsip transparansi dapat dikatakan gagal diterapkan. Karena perusahaan seharusnya memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan juga sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun prinsip kedua yang dapat kita lihat yang dilanggar oleh kasus ini adalah akuntabilitas. Ketika skandal ini terbongkar, banyak orang mulai bertanya-tanya, siapa yang membuat keputusan tersebut? Siapa yang menyetujuinya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan software tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kasus ini bukanlah kesalahan kecil yang terjadi secara tidak sengaja. Praktik tersebut berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan jutaan kendaraan. Artinya, ada sistem pengambilan keputusan dan juga pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Karena dalam prinsip akuntabilitas, setiap keputusan perusahaan harus memiliki pihak yang bertanggung jawab secara jelas. Nah, adapun prinsip yang ketiga yang bisa kita lihat dilanggar oleh kasus ini, yang paling jelas dilanggar adalah responsibilitas atau biasa disebut dengan tanggung jawab. Sebuah perusahaan tidak hanya bertanggung jawab mencari keuntungan saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Dalam kasus Volkswagen ini, Volkswagen mengklaim bahwa kendaraan mereka lebih ramah lingkungan dibandingkan kenyataannya. Padahal kendaraan tersebut menghasilkan emisi yang jauh lebih tinggi saat digunakan di jalan raya. Akibatnya, dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh konsumen, masyarakat, dan juga lingkungan. Karena itulah banyak pihak yang menilai bahwa Volkswagen gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang seharusnya memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan aktivitas bisnisnya. Setelah semuanya terbongkar, dunia langsung bereaksi. Harga saham VW turun, perusahaan menghadapi berbagai tuntutan hukum. Mereka harus membayar denda dan kompensasi dalam jumlah yang sangat besar, nggak sedikit loh. Namun menurut saya, kerugian terbesar dari Volkswagen ini bukan seberapa banyak uang yang keluar, tetapi tentang kepercayaan.
Karena kita tahu sendiri bahwa kepercayaan itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dibangun, tetapi bisa hilang hanya dengan hitungan hari atau hitungan jam loh bahkan. Dan dari seluruh kasus ini, saya merasa pelajaran terbesarnya bukan tentang mobil, bukan tentang software, dan bukan juga tentang teknologi, melainkan tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa kehilangan arah ketika ambisinya lebih besar daripada kejujurannya. Karena sebesar apapun perusahaan, seterkenal apapun namanya nanti, kalau transparansi sudah diabaikan dan pengawasan mulai melemah, dan kalau etika mulai dikalahkan oleh target bisnis yang ingin dicapai, maka cepat atau lambat masalah besar akan muncul. Dan itulah yang terjadi pada VW atau Volkswagen dalam skandal Dieselgate. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa Good Corporate Governance atau GCG bukan sekedar teori yang dipelajari di dalam kelas saja, tetapi merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan, reputasi, dan keberlangsungan sebuah perusahaan. Karena ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, dampaknya bisa sangat besar, bahkan bagi perusahaan besar, Volkswagen sekalipun. Saya, Catherine Sofia Tenisa Tanjung dengan NIM 250907085 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Mohon maaf apabila dapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.